Kita milih presiden yang baik adalah amal soleh. Tapi siapa yang ditakdirkan terserah Allah. Yang penting kita milih yang terbaik di antara tiga itu, ya. Yang mana yang terbaik? Yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita punya para pemimpin yang bertakwa. Adik-adik pintar, ya. Sampaikan ke orang tua, ya. Sekarang kita menganalisa bagaimana kalau Ganjar 03 menang jadi presiden. Dapat dipastikan menangnya 03 adalah hanya melalui putaran kedua yang diawali dengan masuk dua besar dalam putaran pertama. Sungguh, hampir tidak mungkin 03 menang mutlak satu putaran. Kemudian ada syarat untuk menang di putaran kedua, yaitu 01 bergabung sepenuh hati ke 03. Ingat kuncinya, sepenuh hati. Pertanyaan pertama, 01 ada 3 partai pendukung, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB. Di mana untuk 03 menang, ketiga partai pendukung 01 harus bulat utuh 100% mendukung 03. Akankah hal itu terjadi? Kita tanya ulang, mungkinkah 01 partainya kompak di posisi setelah hasil suara parlemen yang ada di bulan Februari tersebut untuk mendukung 03? Apa yang terjadi kalau suara Nasdem mengecil di bawah 8%? Nasdem perang terus melawan Pak Jokowi totalitas membela 03? Bisa juga tidak. Ingat, sudah tidak ada faktor Anies di posisi kali ini. Yang ada faktor partai dan pendukung partai. Berikutnya kita pertimbangkan lagi. Maukah PKS bergabung PDIP? Baiklah sahabat kalian yang menilai untuk hal ini. Untuk 03 memenangkan Pilpres. Sekarang kita menganalisa bagaimana Indonesia ke depan ketika 01 memenangkan Pilpres 2024. Pastinya 01 tidak bisa menang dalam satu putaran. Peluang 01 memenangkan kursi presiden hanya melalui 2 putaran. Kalau kita mengacu pada hasil survei lapangan saat ini. Memang banyak yang bilang 01 bisa menang satu putaran. Namun kita pastikan 01 hanya bisa menang dalam 2 putaran. Kalau 01 menang dalam satu putaran, kembali pertanyaannya, berapa besar suara parlemen partai pendukungnya? Mungkinkah PKB, PKS, Nasdem suaranya kalau diakumulasikan itu bisa di atas 50%? Kecil kemungkinannya. Mengapa kita pentingkan suara parlemen? Sebelum kita menjawab, kembali kita membicarakan yang melalui putaran kedua, yaitu dengan menggabungkan kekuatan 01 dengan 03. Bergabungnya 2 kekuatan tadi harus juga digabungkan dengan kekuatan dana. Karena dari Februari sampai Juni itu 5 bulan perlu dana untuk kampanye, mobilisasi massa, menyebar lagi info-info untuk saling bunuh. Itu semua perlu amunisi dana. Mudah-mudahan Caimin masih punya 2 triliun lagi. Mudah-mudahan Pak Surya Paloh masih punya 2 triliun lagi uang di kantong. Dan PDIP juga mau keluarkan 2 triliun lagi sebagai modal koalisi dan bagi-bagi posisi di eksekutif kementerian nantinya. Dan juga masih ada naga-naga atau macan deh atau oligar KW yang mungkin mau buang duit 2 triliun lagi urunan dana sana sini untuk membela 01 di putaran kedua. Kalau itu tinggal separuh hati, kalau itu separuh kapasitas, kalau hal tersebut hanya separuh amunisi, malah kecil kemungkinannya 01 menang. Kalau kecil kemungkinannya menang, itu PDIP pilih oposisi menjadi gabung 01 atau gabung 02. Sekali lagi, ini politik. Sekarang kita bahas suara parlemen. Apa yang terjadi kalau suara parlemen partai pendukung 01 hanya mendapatkan 23-30% suara pada pemilu bulan Februari 2024, ditambah PDIP suara parlemen 16-18%, di mana suara PDIP tergerus PSI menurut desas-desus. Kalau di total suara 01 dan 03 paling top 48% dan paling rendah hanya 39%. Dan ini berbahaya kalau 39%. Sementara partai pendukung 02 bisa mendapatkan 54% suara misalnya. Karena kalah suara di parlemen, jangan-jangan baru menjabat, bukannya dilantik tapi malah diimpeach atau dimakzulkan. Walaupun belum 2/3 suara, jadi tidak mudah dimakzulkan. Namun, pastinya tidak mudah juga jalannya pemerintahan 01 nantinya kalau 02 menjadi oposisi. Dan kalau untuk merayu mereka bergabung, perlu lobby-lobby politik yang juga mengecilkan nantinya peran 01 dalam totalitas menjalankan visi misi kampanyenya nantinya. Dan itulah politik. Oke sahabat, kirimkan komentar analisa kalian di kolom di bawah ya. Peace.